Sekarang yang bangun ruang sisi lengkung. Gimana nih bangun ruang sisi lengkung? Yang pertama adalah tabung. Tabung itu adalah gabungan dari dua buah tutup dan alas yang berbentuk lingkaran lalu kemudian diselimuti oleh persegi panjang. Ya, tabung atau silinder nama lainnya. Volumenya ya standar ya, namanya rumus volume ya, berarti luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya adalah lingkaran itu luasnya pi r kuadrat dikali tinggi. Ya udah, jadinya volume tabung pi r kuadrat T gitu. Luas permukaannya ya tadi seperti yang gue bilang ya, bahwa tabung itu kalau kita buka ya jaring-jaringnya adalah ya ini, misalkan ini tutup, ini alas, nah ini adalah selimutnya. Selimutnya berupa apa? Berupa persegi panjang. Nah, kenapa di sini panjangnya 2 PR? Kok kayak keliling lingkaran? Ya memang benar. Ya, ini kan bayangin aja deh, kertas lu ubah jadi bulat gitu ya, seperti cerutu atau apapun. Nah, itu kan dia bentuknya melingkar seperti silinder gitu kan. Terus kalau misalkan kita buka ya dia hanya lembaran persegi panjang, tapi kalau kita tekuk jadinya seperti badan silinder gitu kan. Nah, ya udah berarti panjang dari si persegi panjang itu sama dengan keliling lingkaran gitu. Karena kan nanti kalau ini ditekuk dia bakal mengikuti tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Ya udah berarti panjangnya 2 PR dan tingginya adalah T. Ya udah, luas permukaan tabung berarti ada tutup dan alas ya yang luasnya sama. Berarti di sini 2 dikali dengan luas alas. Luas alas itu rumusnya apa? Rumusnya adalah pi r kuadrat ya kan, ditambah dengan persegi panjang nih ya kan. Panjangnya adalah 2 PR, lebarnya adalah T. Ya udah berarti 2 PR dikali dengan T gitu. Berarti di sini 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r T. Faktorkan ya. 2 pi r dikali r ditambah 2 pi r dikali T. Nah, ini kan sama nih. Ini bisa difaktorin. Jadinya 2 pi r dikali r ditambah T. Nah, inilah luas permukaan daripada tabung. Nah, ini kan ada tutup dan alas. Bagaimana kalau tanpa tutup? Ya udah, tinggal lu nggak usah pakai angka 2, jadinya pi r kuadrat doang. Ya, pi r kuadrat plus 2 pi r T. Gitu. Tanpa alas juga sama. Gitu. Kalau selimut doang ya udah selimut doang berarti 2 pi r dikali T. Udah gitu doang. Selimutnya kan persegi panjang ini. Gitu, panjangnya 2 pi r, lebarnya T. Ya udah panjang kali lebar jadinya 2 pi r T. Gitu. Next, itu ada kerucut, ya. Kerucut itu volumenya ya luas alas dikali tinggi sama. Ya, tapi luas alasnya seperti apa? Nah, luas alasnya kan lingkaran. Tapi gimana? Kan kerucut bentuknya nggak seperti ini, ini silinder. Ya, berarti kita perlu sedikit modifikasi. Nah, kita gambar kayak segitiga di sini ya. Nah, kita dapatkan bentuk kerucut. Nah, gini teman-teman. Uniknya ada, gua di sini akan menggunakan pendekatan ya eksperimental untuk bisa menentukan berapa volume daripada si kerucut. Ya, ini adalah panjang garis pelukisnya, ini jari-jarinya, dan ini tingginya. Bagaimana kita bisa mendapatkan volumenya? Jadi, ya, ada sebuah eksperimen. Kalau lu mau melakukan ya silahkan. Jadi eksperimennya adalah mencoba ya memasukkan ya air dengan menggunakan kerucut. Dari apa?
Ya, memasukkan air dari kerucut kemana? Ke dalam tabung. Gitu. Ya, kita mencoba memasukkan ya air penuh di dalam kerucut ya. Lalu kemudian kita tuang ke dalam tabung. Nah, ternyata itu membutuhkan 3 kali penuangan supaya penuh. Gitu. Jadi, ya, volume tabung itu adalah 3 kali ya, 3 kali volumenya kerucut berdasarkan eksperimen. Kalau lu mau nyoba ya silakan. Gitu. Nah, berarti di sini untuk menentukan VK kedua ruas dibagi 3, jadinya 1/3 dikali dengan VT atau volume tabung. Gitu. Nah, volume tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Berarti di sini 1/3 dikali dengan berapa? LA itu berarti pi R kuadrat dikali T. Nah, ini adalah ini adalah rumus dari volume kerucut. Nah, untuk luas, gimana luas? Nah, kalau luas kita menggunakan bantuan jaring. Ya, kita menggunakan bantuan jaring. Konsepnya sama. Ya, luas permukaan itu berarti kita menjumlahkan alas dan selimutnya. Ya. Jadi luas permukaan itu adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, oke. Ini gue pakai yang ini aja deh. Nah, jadi ada sebuah alkisah, ada sebuah apa namanya, juring ya, kalau menurut menurut bentuk juring, nah ini adalah ya juring, jari-jarinya berapa? Ya, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya ya R gitu. Tapi di sini karena kemiringan ini adalah panjang garis pelukis, ya udah, berarti ini R-nya kita ganti dengan huruf S, nggak ada masalah gitu. Nah, sekarang kita ingat lagi waktu bahasan tentang panjang busur ya. Panjang busur itu apa gitu. Nah, sekarang kita lihat panjang busur. Ya, ini kan ini ya, panjang busur ini kan yang di pinggir. Nah, panjang busur ini, jadi lu sambil bayangin bentuk topi ulang tahun. Nah, ini kan panjang busur. Nah, ini kan kalau misalkan ditekuk, disamain itu nanti bakal sama dengan keliling lingkaran panjangnya. Jadi, panjang busur itu akan sama dengan keliling lingkaran. Gitu. Nah, panjang busur rumusnya apa? Rumusnya adalah theta per 360 dikali dengan ya keliling lingkaran, yaitu 2pi dikali jari-jarinya di sini S. Ya udah 2pi dikali S sama dengan, nah keliling lingkaran itu ya rumusnya apa? 2pi R. Ini kan jari-jarinya R. Nah, kedua ruas dibagi dengan 2pi. Nah, jadi menyisakan theta per 360 derajat sama dengan, nah kedua ruas dibagi dengan S, jadinya R per S. Itu S-nya belum habis ya. Gitu. Nah, kemudian ya kedua ruas kita kali dengan 360 derajat, jadilah theta sama dengan R per S dikali dengan 360 derajat. Gitu. Nah, sekarang juring, luas juring LJ. Nah, luas juring itu kan theta per 360 derajat dikali dengan ya pi dikali dengan jari-jari kuadrat ya, luas lingkaran. Ya, luas ini kan jari-jarinya S. Ya, berarti di sini pi dikali dengan S kuadrat.
gitu. Nah, substitusikan theta yang kita dapat tadi. Theta tadi kan R per S dikali 360 derajat per 360 derajat dikali pi S kuadrat. Nah, itu 360 derajatnya kan habis dibagi. Jadilah R per S dikali dengan pi S kuadrat. Nah, itu S-nya sama-sama habis dibagi S ya. Atau pi S kuadrat dikali R ya, atau pi R S kuadrat plus S. Jadilah hasilnya pi RS. Ini adalah luas apa? Luas selimut. Luas selimut dari kerucut, yaitu pi dikali R dikali S. Maka kalau kita mau nyari luas permukaan, ya udah tinggal luas alas, berarti pi R kuadrat, luas selimutnya pi RS, faktorin, jadinya pi R dalam kurung pi R dalam kurung R plus S. Dapat. Nah, bagaimana untuk volume bola? Gua berusaha mencari bukan jalan termudah sih. Iya, termudah deh. Soalnya kan kalau pakai integral advance banget gitu. Nah, ya gue pakai cara tadi gitu kan, bereksperimen. Ya, kalau kalian kurang percaya ataupun kurang yakin, boleh bereksperimen sendiri. Nah, jadi di sini ya ibaratkan ada sebuah setengah bola ya teman-teman ya. Jadi di sini ada setengah bola. Ya. Ini kok di kotak. Ya. Oke, pokoknya di sini ada setengah bola ya. Setengah bola. Walaupun sama sekali tidak tampak seperti bola, kawan-kawan. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Oke. Nah, ini lingkaran. Nah, di sininya ya ada lingkaran lagi di tengah ini ya. Nah, ini kan setengah bola gitu ya. Ya, dari sini ke sini setengah bola. Nah, setengah bola ini ya, dari sini ke sini itu kan jari-jarinya. Gitu. Jari-jarinya. Jadi bisa dibilang bahwa jari-jari setengah bola ini adalah setengah dari tingginya si tabung. Atau bisa juga tinggi tabung ini adalah dua kalinya jari-jari bola. Nah, berdasarkan eksperimen dengan menakar apa? Menakar setengah bola ya yang diisi oleh penuh air, maka ya didapat hasil bahwa volume tabung itu sama dengan 3 dari volume setengah bola gitu ya. Jadi volume tabung itu sama dengan 3 kalinya volume setengah bola gitu. Atau bisa juga kita sebut volume tabung itu adalah 3 kali setengahnya volume bola gitu. Jadinya volume tabung itu adalah 3/2 dari volume bola. Nah, berarti untuk mencari volume bola ya, berarti 2/3 dikali dengan volume tabung gitu. Nah, 2/3 dikali dengan volume tabung. Volume tabung itu apa? Rumusnya pi R kuadrat T gitu kan. Nah, berarti di sini 2/3 dikali dengan pi R kuadrat. Nah, T-nya diubah jadi 2R. 2 kali 2 4. 4/3 dikali dengan pi. Nah, R kuadrat dikali R ya, R pangkat 3. Jadilah volume bola itu rumusnya adalah
4/3 pi R pangkat 3. Untuk luas gimana? Luas gue nggak tahu deh itu gimana cara gampangnya. Oke. Kalau ini gue kasih clue aja ya. Kalau kalian paham turunan, kalian tinggal menurunkan volume bola ini terhadap R. Maka nanti akan didapat rumus 4 pi R kuadrat. Inilah rumus luas permukaan dari bola. Oke, ini adalah video terakhir. Semoga bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat buat kalian. Dan mohon maaf kalau banyak kekurangan dari apa yang gue sampaikan. Ya, semoga kalian bisa memakluminya. Dan jangan jadikan bahwa video ini hanya satu-satunya sumber belajar kalian. Cari sumber belajar sebanyak mungkin, oke? Good luck SNBT-nya. Gue berdoa semoga penonton video ini tahun 2025 adalah seorang mahasiswa dari top PTN di Indonesia.